Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak di hari ini sehat walafiat dan dilindungi Allah SWT. Hari ini anak-anak kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silakan berdoa di rumahnya masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan di hari ini mendapat berkah dari Allah SWT. Silakan anak-anak berdoa di rumahnya. Ya anak-anak, setelah berdoa, hari ini kita akan belajar sistem pernapasan pada hewan. Nah, sistem pernapasan pada hewan, ada beberapa hewan yang memiliki pernapasan yang berbeda-beda anak-anak. Hewan mamalia, burung, amfibi, ikan, cacing, dan serangga. Semua hewan-hewan ini memiliki pernapasan berbeda-beda. Seperti pada hewan mamalia. Hewan mamalia ini adalah pernapasannya hampir sama dengan manusia anak-anak, yaitu melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Contohnya adalah sapi, singa, lumba-lumba, paus, kambing, itu semuanya banyak anak-anak. Hewan yang mamalia adalah hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui memiliki bernapas semuanya dengan paru-paru anak-anak. Namun, lumba-lumba dan paus ini adalah hewan yang hidup di air anak-anak. Nah, lumba-lumba dan paus ini dia bernapas dengan paru-paru. Kenapa dia bernapas dengan paru-paru? Pada saat dia mau mengambil oksigen, dia akan muncul di permukaan air anak-anak. Membuka katupnya, menghisap oksigen sebanyak-banyaknya. Setelah oksigen penuh di dalam katupnya, dia akan kembali ke laut atau ke dasar laut anak-anak. Kemudian burung. Nah, burung ini bernapas ada dua anak-anak. Dia bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat dia hinggap, dia akan bernapas dengan paru-paru anak-anak. Namun, pada saat dia terbang, dia akan dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, amfibi anak-anak. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Maksud hidup di dua alam adalah hewan yang hidup di darat dan di air anak-anak. Nah, pada saat dia menjadi kecebong, dia hidupnya di air masih. Nah, pada saat hidup di air, dia akan menghisap, bernapas dengan insang. Setelah dia dewasa, dia akan bernapas dengan paru-paru anak-anak di darat dan di air. Contohnya adalah katak dan salamander. Kemudian ikan. Ikan ini bernapas dengan insang anak-anak. Insang, di dalam insang itu adanya rigi-rigi insang anak-anak yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Nah, pada saat dia bernapas anak-anak, dia menggunakan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, masuknya udara di dalam tubuh. Dia membuka katup. Setelah penuh di dalam tubuhnya, katup akan tertutup, dan kembali dia membuka pada saat di dasar air. Ada ekspirasinya, mengeluarkan udara dari dalam tubuh, atau dinamakan dengan CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Itu ekspirasi. Ibu ulangi, inspirasi, masuknya udara di dalam tubuh, itu adalah O2 atau oksigen. Ekspirasi, mengeluarkan udara dari dalam tubuh, CO2 atau karbon dioksida, dan dibantu juga dengan uap air. Kemudian cacing anak-anak. Cacing adalah dia bernapas melalui permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Dia hanya bernapas dengan kulit. Kulitnya lembab anak-anak. Karena kulitnya lembab, dia bernapas melalui kulit. Yaitulah yang mengandung pembuluh darah di dalam tubuhnya. Serangga anak-anak. Serangga adalah hewan yang bernapas dengan trakea. Contohnya apa serangga ini? Belalang, capung. Itu menggunakan trakea anak-anak. Saluran udara, trakea maksudnya adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang yang disebut trakeol. Nah, serangga ini bernapas dengan trakea. Ibu ulangi. Contohnya adalah hewannya ada capung dan lain-lain. Banyak anak-anak. Bagi anak-anak semuanya mengerti. Bagi anak-anak yang belum mengerti, silakan bertanya nanti melalui gurunya masing-masing. Ibu tutup dengan nasrul minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.